Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah memudahkan dan melancarkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumah Kiai Haji Ahmad Rifyat Hidayat LC, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, babu ijra'i ahkamin nasi 'ala az-zahiri wa sarairihim ila Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Wa bil hadis an Abi Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun alaih. Melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin pada bab tentang ijra'i ahkamin nasi 'ala zahiri, berlakunya hukum kepada manusia itu penentuannya bagi manusia adalah yang zahirnya aja, yang kelihatan-kelihatannya aja. Wa sarairihim ila Allah ta'ala, adapun
untuk yang sir, untuk yang berada di dalam hati, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menilai seseorang, lihat zahirnya aja. Biasanya nih, mohon maaf ya, di kita tuh selepas pelaksanaan sholat jenazah diminta ustadz, guru ataupun orang terdekat dari keluarga jenazah untuk menjadi saksi dan mengajak orang lain bersaksi kepadanya, kepada jenazah yang kita sholatkan. Kadang timbul perdebatan atas dasar apa kita menyaksikan ini orang. Maka dalam hal ini banyak patokan ataupun ukurannya. Kalau memang orang ini sering ke masjid, sering sholat berjamaah, kita sih enak, karena ada sebuah hadis dikatakan idza ra'aitar rajula, apabila kalian melihat seseorang ya'tadu ilal masjid, terbiasa pergi pulang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia ini termasuk orang yang beriman. Kalau yang model kayak gitu meninggal, kita diminta bersaksi, tegel kita mengatakan isyhadu annahu min ahlil khair. Kenapa? Kita lihat sering dia ke masjid, memang bolak-balik, sering hadir di majelis ilmu. Lalu masalahnya gimana kalau ada orang nggak pernah ke masjid, jarang hadir di majelis ilmu, sekali-kalinya ke masjid ada di depan imam? Bagaimana kita kalau seandainya diminta menyaksikan? Saya pernah diminta menyaksikan bahwa orang ini orang baik. Nah, hidupnya kita tahu gak pernah ke masjid, hidupnya kita tahu jarang hadir di majelis ilmu, sementara amanah sudah disampaikan kepada kita. Bagaimana menyikapinya? Ya mau gak mau kita buka, kita kebet-kebet kita. Ya kalau kebet-kebet kehidupannya memang udah jelas. Saya tanya kepada keluarganya, apakah selama hidupnya pernah mengeluarkan kata-kata yang menandakan dia keluar dari agama Islam? Kata keluarganya, enggak sih Pak Ustadz, emang bapaknya begitu, gak pernah ke masjid. Tapi sih setahu saya KTP-nya masih Islam. Udah cukup, jangan berpanjang. Kebet ternyata kita temukan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin karya Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dikatakan ketika ada ruh seorang muslim dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naik ke atas langit, ruhnya itu masih dalam keadaan Islam, maka ruh ini disambut oleh para malaikat. Wahai ruh seorang muslim, wahai ruh seorang yang beragama Islam, marhaba, marhaba, selamat datang, selamat datang. Kamu termasuk orang hebat, bisa menjaga keimananmu, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada rangkaian rukun iman yang berlaku, maka kamu adalah termasuk orang-orang yang baik. Maka atas dasar itu, selama kita lihat
belum pernah berbuat kemaksiatan secara terang-terangan, matinya masih dalam keadaan muslim, lalu saya konfirmasikan pemahaman saya ini terhadap guru saya, maka kata guru saya, isyhadu lahu bil iman, saksikan orang itu termasuk orang beriman selama masih percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang ringan yang kita pakai, yang mutasahil, yang gampang. Tapi kan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah, emang berat. Tapi kan kita punya dasar, dan dasar itu yang kita pakai adalah yang zohirnya. Kita ini manusia gak diminta untuk secara detil. Itu dia benar sholatnya itu. Tuh kalau ke masjid beneran niat sholat, apa mau nyolong sendal? Itu yang hadir majlis taklim niat ngaji, apa niat numpang makan taruh gaji? Itu kita gak diminta untuk itu. Urusan di balik itu urusan Allah. Kita lihat zahirnya. Maka hukum bagi kita, orang yang hadir di majlis ilmu, majlis taklim, kata baginda Rasul, sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Pasti orang yang hadir di majlis ilmu walaupun sesaat, maka dia sudah menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati, urusan masing-masing. Kita enggak diminta orang-orang di kebet-kebet hatinya, karena sesuatu yang di dalam hati bukan merupakan bagian kita. Desi ngamal segitu gedenya Ustaz, niatnya riya. Lu tahu dari mana dia pengen riya? Ya habis dia nyumbang disebut namanya, pakai pin segala, pakai ditulis RT RW. Ya ada kan begitu ya? Ya nggak apa-apa, nyumbang ke masjid atas nama Abdullah bin Hambali misalnya, RT 13 RW 3 Pelamampang, Jakarta Selatan nomor 50. Rumahnya di samping Ustadz Agus yang warna cat hijau. Riya Ustaz, pengen disebut namanya, pengen dilihat, belum tentu. Kan niat nulis alamat lengkap itu kan yang tahu dirinya sendiri. Kita mah nggak tahu urusannya. Yang kita tahu urusannya, dia nyumbang ke masjid 100.000, 500.000, 1 juta. Urusan niat, urusan dia. Ustaz, itu ada yang kondangan, ngaplopin kondangan 100.000, ditulis namanya Ustaz, lengkap alamatnya, pakai pin segala. Itu boleh apa kagak Ustaz? Saya mah terserah, mau ditulis kek, mau kagak kek. Urusan hati, urusan dia sama Allah. Allah yang menghukum urusan hati dia. Kita hukum yang zahir saja. Bapak-bapak nih, kalau kondangan namanya ditulis apa kagak saya tanya? Ditulis. Kalau yang ada ditulis 100.000 tulis, 50.000 tulis, kira amplop kosong kagak ditulis, gocek nggak ditulis. Ditulis nggak bapak-bapak kalau kondangan?
Ustadz Agus Bangka 2. Pertanyaannya, bapak-bapak nulis namanya buat apa? Kalau dibalas nyentak. Kalau gue bikin kriaan, dia tulis lagi namanya, dibalas dengan yang setimpal, begitu ya? Kalau kondangan gocap, balikannya gocap. Ya itu mah terserah bapak-bapak, terserah. Kembali kepada niat masing-masing. Kalau saya nggak pernah saya tulis. Kalau saya, dan saya tidak mengajarkan untuk itu, silahkan aja. Kan saya bilang tadi, manusia menilai dari yang zahir, dari yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan, hati urusan manusia dengan Allah. Tapi kalau saya kondangan, mau saya isi ke, mau dikit ke, mau sedang ke, saya nggak pernah tulis. Banyak Ustaz, gue gak pernah kondangan isinya banyak, yang pasti udah. Ya kalau nulis di daftar tamu lain. Saya pernah, mohon maaf ya, kondangan di satu tempat di gedung. Ketika mau masukin ke kotak amal itu, Pak, di nomorin dulu, saya nggak mau. Nggak ada. Kalau mau di nomorin, saya nggak jadi kondangan. Akhirnya nggak jadi. Coba masukin aja. Nggak ada apaan nomorin. Di nomor 147, Bapak Ano ditulis kondangannya 147. Ya, kalau dicek, ya, Yunus ya, undangan 20.000. Mana bertiga, anaknya, bininya, doyan makan semua lagi, semua saum dicobain, kambing guling, somai, bakso, jupasuk, sotomi, belum nasi, tekor urusan ini. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Saya sih belum pernah tahu ada apa kagak ya. Cuma kalau saya memang nggak mau, silahkan. Kalau yang lain masih mau namain aja. Kalau saya enggak. Kalau Allah Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Faitabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka sudah tobat, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Ini ayatnya panjang. Ayatnya berbicara tentang keadaan perang. Surat At-Taubah itu banyak berisi tentang perang, banyak berisi tentang ancaman-ancaman Allah. Ayat ini membicarakan seandainya sudah selesai, sudah lewat bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan, itu adalah bulan mulia, di mana nggak boleh terjadi peperangan, nggak boleh terjadi perselisihan. Kalau yang lagi perang, kudu mesti harus gencatan senjata. Apa itu? 3 bulan berturut-turut, 1 misah. Yang misah bulan Rajab, sisanya berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini nggak berlaku untuk peperangan.
Kalau di luar bulan itu terjadi banyak peperangan. Maka sampai dalam pelaksanaan haji pun, karena terjadi pada bulan yang dihormati, itu nggak boleh tuh ada pertengkaran, cekcok, perselisihan, mujadalah, enggak. Jaga kehormatannya. Selepas bulan itu, yang biasa perang bangsa Arab perang. Nah kondisinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah selepas bulan-bulan haram terjadi peperangan dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir, silakan. Tapi seandainya ketika terjadi peperangan mereka bertobat, menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam, maka biarkan, jangan diteruskan peperangannya. Walaupun mungkin motif mereka mengucapkan syahadat hanya cari aman, karena biasanya terjadi peperangan antara umat Islam pada zaman itu dengan kaum kafir, pasti umat Islam yang menang. Hampir sebagian peperangan yang terjadi umat Islam selalu menang. Kenapa? Karena umat Islam nggak takut mati. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jadi ibarat pasukan mereka, pasukan berani mati, bukan cari hidup, tapi memang cari mati. Maka maju terus kalau ada urusan perang. Sementara orang-orang kafir, kaum musyrikin, ketika perang cari hidup. Yang satu cari hidup, yang satu cari mati. Yang menang ia cari mati, orang maju terus. Menghadapi pasukan kaum muslimin yang seperti itu, banyak di antara mereka yang kewalahan. Akhirnya daripada mati konyol, mendingan syahadat. Kalau sudah syahadat lalu menjalankan agama Islam, bahulu sabilahum, biarkan jalan mereka, jangan diperangi lagi, jangan dimusuhi lagi. Karena ada sebuah kejadian di sini, nanti akan ketemu hadisnya. Seorang sahabat Nabi berperang, tanding duel satu-satu, jatuh musuhnya, sudah terlempar dia punya pedangnya. Ketika mau ditusuk, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar orang itu syahadat, bukannya diangkat pedangnya, tapi diterusin, dibunuh sekalian. Sampailah berita ini kepada kanjeng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, aqatalta nafsan man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, syahadah, persaksiannya bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah? Iya ya Rasul, katanya sahabat. Apa dasarmu berani membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat? Kata dia orang berdalih, ya Rasulullah, dia ucapkan syahadat bukan karena benar-benar yakin terhadap Allah. Dia ucapkan syahadat bukan benar-benar percaya kepada Engkau Muhammad utusan Allah, tapi dia ucapkan syahadat karena takut dengan urusan pedang saya yang sudah nempel di lehernya. Dia ucapkan itu untuk menyelamatkan
melakukan itu supaya tidak dibunuh oleh aku ya Rasulullah. Logikanya masuk akal, memang kenyataan seperti itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Apa kamu sudah melah dadanya? Kamu lihat hatinya, benar-benar kamu pastikan ucapan syahadatnya hanya ingin cari selamat. Kamu bisa baca hatinya, kamu bisa melihat isi hatinya. Orang itu terdiam sampai Rasulullah benar-benar marah dan murka bahwa ada orang yang berani membunuh seseorang yang telah mengucapkan syahadat, walaupun mungkin motifnya hanya ingin cari selamat, walaupun mungkin motifnya hanya ingin tidak dibunuh. Tidak boleh, karena kita nahkumu bil jawahir, kita menghukum yang dohir-dohir saja. Nahkumu bil zawahir, kita hukum yang kelihatan-kelihatan aja. Sementara yang ada di hatinya, yang ada dalam otaknya, kita gak bisa baca. Itu urusan Allah. Biarin aja. Ada yang gemar hadir di maulid. Mohon maaf, biasanya kan ketika datang perayaan maulid, masjid musola kita bikin maulid tuh, yang biasanya kita nggak pernah lihat udah kelihatan tuh pada nongol tuh. Ya jangan dikecakin, jangan diledekin, jangan kita menjudge. Apaan itu sih pasukan pencari berkah, hadir maulid supaya dapat berkat doang Ustaz. Emang ente bisa baca hatinya? Emang ente bisa baca pikirannya? Emang ente lebih baik dan mulia dari dia? Emang ente bisa pastikan Rasulullah memberi syafaat ke ente dibandingkan ke dia? Bisa boleh jadi, walaupun kita anggap mereka para pencari berkat, tapi nanti di akhirat dia yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin aja. Awas tuh, tim pencari berkat tuh, awas. Biarin. Ya kan maulid itu bulan berkah. Ya di antara berkahnya adalah bertambahnya berkah, begitu aja udah. Pasukan tahlil, ya biarin aja. Disitu tahlil supaya dapat makan berkat doang, Ustaz biarin aja. Emang tuh pasukan berkat, pasukan tahlil, kalau Ustaz lagi angkat tangan dia kagak amin. Saya tanya amin nggak? Amin deh. Siapa tahu aminnya dia yang diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Emang doa kita udah pasti diijabah? Doa kita pasti diterima? Enggak. Bisa boleh jadi orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap lemah, yang kita sepelekan, itu orang yang didengarkan oleh Allah doanya. Itu orang yang diijabah oleh Allah doanya. Udahlah, biarin aja. Ngapain ente yang repot nilai orang? Tim pencari berkat, tim pencari tahlil. Emang yang ngasih berkat ente? Kan bukan. Yang ngasih berkat juga tuan rumahnya, yang ngasih berkat juga masjid dan musola yang bikin maulid. Ya biarin aja udah. Panitia juga bingung kalau berkat nggak habis. Coba ente bikin tahlilan di rumah, jadi berkat 100, ternyata yang datang cuma 20. Sisa berkat banyak apa enggak? Punya nggak sisa berkat banyak? Pasti punya, bagi-bagi dan mana gitu. Masjid bikin maulid, nyiapin berkat 1000, yang datang cuma 100, sisa 900. Punya nggak tuh? Udah bagi-bagi kemana kek? Ke masjid mana kek yang belum bikin maulid, kasih dah ke dia. Tuh dia. Ngapain kita bingung? Ngapain kita mikirin yang kayak gitu? Nahkumu bizzawahir, hukumi kita manusia yang zahir-zahir saja.
Lihat nih, fa'intabu ketika perang terhadap orang kafir, orang muslim, orang musyrik, fa'intabu apabila mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalinya pun dia orang kafir, sekalinya pun dia ahli maksiat, sekalinya pun hidupnya sebelumnya jauh dari Allah, kalau udah tobat, wa aqamus salata, kemudian didirikan sholat, wa atawuz zakat, dikeluarkan hak zakatnya, faqallu sabilahum, maka biarkanlah dia berada dalam jalannya, jangan diusik-usik lagi. Mohon maaf nih, ada orang dulunya bekal banget, doyan mabok, doyan maksiat, doyan berbuat yang dimurka oleh Allah. Tiba-tiba hidayah turun masuk ke dalam hatinya. Kita gak pernah tahu hidayah itu turun ke siapa, melalui wasilah apa, melalui sarana apa. Dia dapat petunjuk, menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Tabu, kemudian dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya taubat. Dia tinggalkan masa lalunya yang kelam. Wa aqamus shalat, setelah taubat dia buktikan dengan mendirikan sholat. Ya Allah, rajin banget ke masjidnya, rajin banget ke majlis taklimnya. Kadang-kadang justru lebih rajin orang yang baru tobat dibandingkan ustaz. Beneran, gue ngomong apa adanya. Kadang-kadang lebih rajin orang yang baru tobat dibandingkan ustaz. Termasuk saya yang baru tobat sebelum azan subuh udah nyampe di masjid. Yang udah lama tobatnya, yang udah punya level ustaz, udah tobat baru nyampe. Termasuk saya bilang aja terus terang, termasuk saya. Bagaimana yang baru tobat ini, ketika dia sudah membuktikan tobatnya, dia dirikan sholatnya, dikerjakan ibadah-ibadah puasanya, termasuk dia bayarkan zakatnya, bahwa sabilau, udah jangan diusik-usik lagi, jangan pakai diungkit-ungkit lagi kejelekan-kejelekan masa lalunya, jangan. Disekarang aja main di masjid dulu. Sono bongkaran, tahu bongkaran? Tahu bongkaran tahu? Mana? Sering. Sekarang aja nongkrong di majlis taklim dulu. Real Jatinegara sama basecampnya. Gue udah pernah lewatin di sana Gus, ceramah lewat situ. Yang repotnya rada PA lagi, saat-saatnya sebelah kiri wah elah Allah, banyak tembok bolong. Wah kira apaan? Kagak serabi. Jangan diungkit-ungkit, biarin aja. Yang dulu udah Allahu amma salam, yang dulu Allah sudah ampuni. Tapi ingat, jangan seperti orang yang mutajahir. Apa itu mutajahir? Orang yang berbuat kemaksiatan, dia diam-diam kerjainnya, orang lain nggak tahu, dia buka-buka sendiri. Itu ciri orang yang tidak diterima tobatnya. Kita nggak tahu dia tukang main judi dulu, pas berhenti dia tobat, ngomong dulu sih judi. Ya, anak zaman sekarang mah cemen judinya, paling dia main judi online.
paling-paling habis 100-200 ribu, paling-paling gak punya duit dia pinjam online. Gua dulu apa juga gue jual buat judi ya. Tuh tanah babe gua habis gara-gara gua tuh. Jangan yang begitu tuh ciri tobat kita tidak diampuni oleh Allah. Kalau sudah tobat yang dulu-dulu jangan kita ceritain ke orang. Termasuk seandainya buat ibroh ke orang, termasuk seandainya buat ceramah, jangan. Saya pernah mendengar seorang penceramah yang memang hidupnya kelam sebelumnya. Ketika dia menyampaikan materi ceramah, dia ungkit-ungkit kebiasaan jeleknya dulu. Saya tinggal beneran. Gak benar kayak gitu. Wah, Pak, saya dulu seorang penyanyi, Pak, saya. Habis nyanyi, saya minum, saya mabok, saya bar sampai pagi. Pesta perempuan, pesta miras, pesta segala-galanya. Tapi sekarang itu sudah saya tinggalkan, Pak. Jangan disebut-sebut begitu. Tobat-tobat aja. Kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan jangan kita ceritakan kepada orang lain. Jangan kita ungkit-ungkit dan ungkap-ungkapkan kepada orang lain. Cukup menjadi rahasia kita dengan Allah. Begitu Ustaz. Jangan ngomong ketinggian. Gue sih belum zakat, gak mana yang gak takut sama gua. Jangan juga Ustaz. Yang dulu-dulu udah dah. Pak Intabu, kalau dia udah tobat jangan diusir. Saat hati-hati tuh, hati-hati kan. Dulu dia pernah bagian curanmor tuh, sekarang sudah tobat. Awas, pantau curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Dia datang ke masjid, lihatin, awas. Waspada boleh, hati-hati perlu, tapi jangan berlebihan sehingga membuat orang yang baru tobat itu menjadi tidak nyaman. Penting Pak, waspada, hati-hati. Apalagi masjid kita pinggir jalan. Gak cukup sebetulnya dengan pantauan CCTV, kudu ada yang jagain. Jadi kalau maghrib isya mungkin enak ada yang jagain. Tuh yang lagi pada jaga, pantau. Kalau ada yang pantau, siapkan satu orang yang pantau. Terutama subuh kan warung tutup. Pinggir jalan. Saya sarankan kalau bisa ada satu orang yang standby, karena sholatnya pakai motor banyak di sini. Standby satu orang, jagain di motor. Kenapa? Biar yang sholat di tempat kita nyaman. Ada udah di sini. Tugasin satu orang. Saya jujur ya, saya praktekin itu. Bergantian sama Bang Jal di Masjid Istiqomah. Komat saya nggak naik, saya sendiri aja di lubang situ. Saya jagain, beneran saya jagain. Kenapa? Kalau masjid tidak nyaman, di mana lagi mencari kenyamanan? Gue mau ke masjid lagi, mana rumah jauh, malah motor hilang. Ada orang Pak, saya tahu, ya mungkin alhamdulillah dia orang gak kapok berjemaah. Dia pernah sholat entah di sini atau di Istiqomah, motornya hilang. Besoknya lagi pindah ke masjid yang lain, motornya hilang juga di sini. Tapi alhamdulillah dia gak kapok berjemaah. Kalau yang kapok bagaimana? Maka siapkan jujur. Saya berani berargumen.
berdalil, berdebat, bukan berdebat, tapi berargumen untuk standby satu orang supaya masjid kita aman. Kalau udah ada CCTV, Ustaz, CCTV nggak bisa teriak, tetap aja hilang juga, kecuali CCTV itu dipantau oleh keamanan. Diri aja satu orang, dia juga nggak berani macam-macam, duduk aja di situ. Nanti ketika assalamualaikum imam, satu orang aklusan, dia masuk sholat, nggak apa-apa kayak gitu. Insya Allah kebagian jamaah karena ada niat kebaikan, dan itu berdasar, tidak bisa-bisaan saya sendiri, dan isu itu insya Allah tidak akan bertentangan dengan kaidah hukum Islam secara umum. Saya kalau ada aja yang mau gantiin saya diri saat sholat berjamaah, sebenarnya emang kagak mau gantiin. Alhamdulillah ada panggil itu gantian apusan. Kalau ada misalnya Ustaz duluan sholat, saya belakangan, saya nungguin, saya gantian. Jadi saya sarankan di masjid ini kayak gitu. Kita nggak bisa soal yang dibayar, nggak ada. Tapi yang datang ke masjid perlu nyaman. Masjid ini harus nyaman. Caranya ia dengan memberikan kenyamanan yang kita bisa. Karena ternyata kita pengurus masjidnya dan pengurus masjid yang tidak bertanggung jawab. Jujur, pengurus kita adalah pengurus masjid yang tidak bertanggung jawab. Buktinya mana? Lihat di dinding masjid, di area parkirnya, kunci ganda sepeda motor Anda apabila kehilangan, masjid tidak bertanggung jawab. Betul kan? Betul kan? Berarti masjid tidak bertanggung jawab. Aturan tulisnya, jaga kunci ganda motor Anda. Jika motor Anda hilang, insya Allah masjid bertanggung jawab. Begitu. Coba masjid mana yang begitu? Masjid aja belum. Maka pengen punya masjid kayak gitu, bertanggung jawab kepada pengurus, kepada jamaahnya. Ada jemaah yang sakit, gak punya duit, masjidnya bertanggung jawab ke rumah sakit, bawa doa. Gak punya duit, gak punya BPJS, pakai uang kas masjid. Enak begitu ya? Ada gak masjid yang begitu? Ada, bukan di sini. Masjid gue juga kagak. Iya, Jogokarian cetak. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, ayo kapan-kapan kita belajar untuk itu. Masjid bukan hanya sekedar meminta-minta. Kan selama ini masjid kerjanya minta-minta. Mau maulid, proposal, ya dana. Mau penutupan pengajian, proposal, ya dana. Tapi bagaimana punya masjid yang siap memberi, siap ngasih? Doain saya supaya saya punya kemampuan untuk itu. Allah kasih kekuatan, rindu saya dengan masjid yang gak ada kotak amalnya, tapi masjid yang bisa memberi dan mengasihi kepada jamaah sekitarnya. Emang kudu punya orang kaya kalau gitu. Doain supaya kita jadi orang kaya semuanya. Lu bilang orang kaya, semangat banget aminnya. Tapi dengan kekayaan itu kita bisa memberikan manfaat buat umat banyak melalui sarana tempat ibadah. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahya wa ala ma'ana bima lam tadar bi alinna ma yanfa'una Allahumma fir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razaqul musahira wa bil khairi ya fattah faqtahu bil huda wa bil ilmi ya alim kulli muqaddima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.